di KPK kemarin tanggal 10 Juni 2024 adalah menemani Pak Hasto yang dipanggil KPK sebagai saksi untuk penyidikan suatu tindak pidana korupsi. Tetapi serta-merta penyidik KPK secara serampangan, sewenang-wenang melakukan perampasan kemerdekaan berupa penggeledahan dan penyitaan barang-barang yang tidak ada hubungan dengan pokok perkara. Karena itu ini merupakan pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM sehingga dilaporkan ke Komnas HAM. Kami meminta Komnas HAM segera mendengarkan beberapa saksi yang akan kami sampaikan kepada Komnas HAM untuk didengar, terutama teman-teman dari tim hukum Pak Hasto yang kemarin juga hadir di KPK. Mereka ini adalah saksi yang melihat langsung bagaimana penyidik Rosa memperlakukan Saudara Kusnadi secara sewenang-wenang, melanggar prosedur mengenai penggeledahan dan penyitaan, ya, melanggar hak ajasinya karena dia merasa tersandera, hak kemerdekaannya untuk bebas itu disandera oleh penyidik KPK selama 3 jam di KPK. Selanjutnya, pengadu juga meminta dalam kaitan dengan peristiwa kesewenang-wenangan penyidik KPK, karena penyidik ini adalah anggota Polri, maka dalam penyelidikan KPK Komnas HAM, kami meminta Komnas HAM juga memanggil Kapolri untuk didengar penjelasannya mengapa praktek-praktek penyidikan di KPK sekarang ini sangat merosot. Ya, terjadi pelanggaran HAM, terjadi perkara yang bergantung terlalu lama. Kami sebagai advokat pun dilarang mendampingi saksi, ya. Seorang kuasa hukum dilarang mendampingi saksi yang diperiksa oleh KPK. Pengalaman praktek Saudara Kusnadi tidak sebagai saksi pun diintimidasi, diinterogasi. Itu praktek-praktek pelanggaran HAM yang terjadi di KPK. Nah, karena itu kami minta supaya dalam proses pemeriksaan terhadap kasus ini, walaupun Saudara Kusnadi dia adalah orang kecil, tetapi dia adalah seorang yang sekarang ini bekerja membantu Pak Hasto, ya. Kasus ini harus membuka mata pimpinan Polri, pimpinan KPK untuk benahi proses penyelidikan dan penuntutan yang terjadi di KPK. Tidak hanya di situ, proses penyelidikan di Kejaksaan Agung, ya, di kepolisian yang selama ini advokat atau para pihak yang diperiksa itu tidak boleh membawa handphone. Itu bagian dari pelanggaran HAM. Karena bagaimanapun seluruh otak kita ini ada di dalam sini. Semua dokumen ada di dalam sini. Tapi kenapa KPK, Polri, Kejaksaan melarang pihak-pihak yang dipanggil untuk membawa serta alat ini ke dalam? Ini ada apa? Apakah untuk supaya mereka merajalela melakukan perampasan kemerdekaan atau mengintimidasi pihak-pihak yang dipanggil sebagaimana yang dialami oleh Kusnadi? Jadi tadi juga sudah disimpulkan oleh Ketua Komnas HAM bahwa akan memanggil saksi-saksi, ya. Kemudian kita minta supaya mengupdate setiap perkembangan, berapa saksi yang dipanggil, kapan Kapolri dipanggil, kapan pimpinan KPK dipanggil. Bahkan kami minta supaya Komnas HAM menempatkan kasus ini sama seperti Komnas HAM pernah menunjukkan taringnya ketika memeriksa 51 pegawai KPK yang waktu itu dia panggil semua pimpinan KPK. Kami minta supaya sama. Karena ini menyangkut manajemen penyidikan KPK yang amburadul. Dan pimpinan Komnas HAM sudah menyatakan akan melakukan itu, termasuk akan mendengarkan penjelasan langsung dari Kapolri. Kami minta Kapolri dipanggil. Karena apa yang terjadi di KPK, karena mayoritas penyidik di sana adalah Polri, maka apapun yang terjadi di KPK, baik buruknya penyidikan, masih merupakan tanggung jawab Kapolri Jenderal Listio Sigit. Pak, berarti spesifik meminta Komnas HAM untuk membuktikan bahwa ada prosedur yang dilanggar gitu ya? Dan soal barang apakah sudah dikembalikan atau masih disita? Bukti kita sudah sampaikan. Tadi dalam bentuk afidavit, keterangan pernyataan tertulis dan juga ditandatangan oleh notaris, kronologis peristiwa yang dihadapi oleh Kusnadi sudah disampaikan. Dan saya pikir sekarang biarlah Pak Kusnadi menyampaikan secara langsung. Oke.
Silakan Pak. Maju aja Pak. Biar nanti beliau akan mempraktikkan bagaimana tasnya itu. Ya, memperagakan. Ya, semoga saya kan nggak tahu apa-apa, saya ini orang kecil, saya anak orang desa, saya nggak tahu masalah hukum apa undang-undang. Kemarin saya itu lagi rokokan di gedung KPK di halaman. Saya dibilang itu katanya dipanggil sama bapak. Saya begitu langsung dengar dipanggil bapak, saya langsung ke atas diantar sama tim yang ngantar saya, yang baju hitam, yang pakai masker. Begitu di atas saya itu saya ngasih HP bukannya itu, tapi malah digeledah. Saya nggak tahu, padahal saya nggak ada kaitannya dengan saksi. Dia bilang katanya bapak minta HP, ya saya kasih HP, tapi nggak sesuai yang diomongin sama Pak Rosa itu. Jadi yang di atas saya itu digeledah dan barangnya disita. Diintimidasi, dibentak-bentak. Banyak, pokoknya saya dibentak-bentak, ditahan. Saya merasa dibohongin juga. Katanya yang dipanggil bapak itu ternyata enggak, sampai perdebatan di lantai 2 antara bapak sama Pak Rosa. Di situ bapak itu membela saya. Kenapa kamu di atas? Itu kan. Ternyata saya nggak dipanggil. Bapak minta sama Pak Rosa itu saya harus turun ke bawah karena nggak ada kaitannya dengan saya. Ya biro minta waktu 5 menit sama Pak Rosa, katanya oke. Tapi selama itu ternyata saya 3 jam diperiksa dan disita barang-barangnya, masuk ada buku yang sangat penting, itu bukunya catatan DPP. Ditanya soal apa aja? Maksudnya pemeriksaan 3 jam. 3 jam itu ditanya soal apa aja tadi, Pak? Ditanya ya, interogasi ya. Interogasi. 3 jam itu seperti apa maksudnya lama maksudnya? Maksudnya pertanyaan Pertanyaan gitu, Pak. Soal apa saja sama bentuk intimidasinya tadi, bentaknya itu seperti apa gitu? Dibentaknya. Dibentak, udah kamu diem aja. Begitu. Gimana, saya kan orang biasa, saya takut. Jadi selama itu Pertanyaannya apa aja yang mungkin tadi lontarkan? pertanyaannya itu HP siapa, ya kan? Ini punya siapa, barang siapa, gitu. Barang pribadi Mas Pur sendiri ada yang disita juga? Ada, Apa aja? Uang apa ATM sih? ada ATM sama buku Tabungan. yang isinya juga nggak seberapa, nggak ada 1 juta pun di bawah. Sekarang itu belum dikembalikan atau bagaimana? Belum. Semuanya? Termasuk Pak Hasto. Yang catatan tadi juga belum dikembalikan? Belum. Alasan penyitaan itu apa, Mas? Katanya buat pembuktian. Nggak tahu, saya kan nggak tahu itu pembuktian apa, saya kan nggak tahu. Jadi waktu diperiksa itu belum ketemu Pak Hasto ya di lantai 2 itu? Baru setelah pemeriksaan baru ketemu atau bagaimana? Belum ketemu. Gitu. Begitu saya diperiksa, saya disuruh keluar. Ya kan, barang-barang dari disuruh keluar, saya ketemu Pak Hasto ngomong saya, kamu ngapain di atas? Kamu harus turun, gitu. Di situ terjadi perdebatan antara Pak Rosa dan Pak Hasto. Berarti tidak 3 jam di atas baru bertemu dengan Pak Hasto ya? Belum ya? Iya. Oke. Saat diperiksa berarti Bapak sendiri atau memang satu ruangan sama Pak Hasto? Di sini Beda. Beda. Oleh berapa orang Pak diperiksa? kalau diperiksanya 2 orang, ada yang penyidiknya Pak Rahmat Prasetyo sama Pak Rosa. Ada dari penyidik ada menyebut kata terkait kasus Harun Masiku atau sebagainya kah, Pak, selama 3 jam itu? Itu. Tidak ada. Siap. Kamu tahu Sempat nggak? mempertanyakan nggak kenapa diperiksa, karena kan bukan dipanggil sebagai saksi yang mendampingi Pak Hasto. Nggak tahu Pak, saya tiba-tiba sih dipanggil aja nggak situ, tiba-tiba diperiksa. Tapi Masnya tahu Harun Masiku atau kasus yang melibatkan Harun Masiku? Ya katanya itu kan kasus Harun Masiku yang terkait saksi. Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, teman-teman. Terus ATM disita berarti nggak bisa buat ini ya, istri ya? Sampai sekarang belum. Iya. Saya belum Berarti bisa. nggak bisa buat nafkahin istri ya, Mas? Belum bisa karena kemarin juga saya kan HP-nya disita juga. Mas kan tadi dibentak-bentak ya, selain dibilang kamu diem aja, ada yang lain mungkin bisa diperagakan Ada. kata-kata lain. Kamu orang Islam kan? Gitu. Kamu tahu kan kalau bohong itu
Di neraka itu bahayanya berat. Praktek buka tas. Tujuannya bohong atas apa Pak? Terus bilang saya dari bohong. Awalnya ditanya apa dulu sebelum akhirnya. Saya juga dibohongin. Ya, gimana Mas? Sebelumnya mungkin sebelum diteriakin jangan bohong, orang selamat bukan, itu sebelumnya muncul pertanyaan apa dari penyidik? Ya ditanya barang ini. Seputar barang ini? Iya barang ini. Sama ditanya keberadaan Harun Masiku. Kalau saya jawab tidak tahu. Saya jawab tidak tahu. Itu. Terus dia bilang, kamu jangan bohong, nanti saya minta. Ya, dan kapasitas Pak Kus pun bukan sebagai saksi ya, di situ hanya mendampingi Pak Hasto tadi ya. Hanya mendampingi. Iya Pak, tadi untuk saksi berapa orang yang kemudian akan dihadirkan? Kita akan hadirkan 5 orang saksi dari pihak Pak Kusnadi, saksi fakta ya, karena tadi diminta oleh Komnas HAM. Kemudian kita juga minta pimpinan KPK dipanggil dan Kapolri sebagai penanggung jawab penempatan penyidik-penyidik dari unsur Polri di KPK. Tapi terus habis ini mau kemana lagi Pak? Akan mengadukan oknum penyidik Rosa ke Mabes Polri karena perampasan kemerdekaan itu tindak pidana. Jadi ada dugaan tindak pidana perampasan kemerdekaan yang dilakukan oleh Rosa dan kawan-kawan terhadap Saudara Kusnadi. Termasuk memberikan keterangan bohong itu. Bagaimana dengan upaya pengembalian barang-barang yang sudah diambil seperti Oh ya, nanti kita surat di KPK supaya barang-barang yang tidak ada hubungan dengan pokok perkara, karena saksi yang dipanggil kemarin itu terkait dengan dugaan suap terhadap perkara yang sudah diputus itu terhadap Wahyu Setiawan dan kawan-kawan yang perkaranya sudah diputus, sudah berkekuatan hukumnya tetap, yang bersangkutan juga sudah bebas. Pak Petrus, 5 saksi itu dari mana saja Pak? Dari teman-teman yang kemarin tim yang mendampingi Pak Hasto. Berarti akan lapor ke Propam Pak, itu kapan Pak? Iya, ke Propam lapor dalam 1-2 hari ini. Katanya mau pasal yang untuk pra-peradilan di PN Jaksa. Iya, ada pra-peradilan, itu ada. Ada lain. Kami menyampaikan keberatan kemarin sudah ke Dewas ya, Dewan Pengawas. Dalam hal ini juga kita meminta ke Dewan Pengawas agar memeriksa Saudara Rosa atas disitanya atau dirampasnya buku agenda milik DPP partai yang dimana berisi hal-hal strategis Ketua Umum DPD PD Perjuangan se-Indonesia, DPC se-Indonesia, PAC, anak ranting dan ranting. Maka kita meminta kepada Dewas agar Saudara Rosa ini diperiksa siapa yang menyuruh dia menyita buku milik DPP partai. Kita akan sampaikan juga kepada Dewas, dan terkait dengan Prapit sudah siap sebenarnya, tinggal tunggu waktu saja teman-teman. Tadi kenapa ditunda hari ini, kenapa? Karena kita mau ke Komnas HAM. Pak, Mas, ini satu itu kan yang disitakan milik dari DPP PDIP ya. Apakah yang itu setiap hari dibawa atau gimana penyitaan itu? Itu buku agenda hal-hal strategis ya. Catatan harian. Strategis yang bersifat rahasia, bersifat partai, marwah partai, bersifat kedaulatan partai. Tapi emang itu setiap hari dibawa. Dan itu berupa catatan-catatan yang hal-hal strategis yang tadi saya sudah sampaikan di awal ya. Oke, teman-teman. Ibu Ketum sudah merespon nggak soal buku catatan partai juga disita? Ya, sudah. Apa mungkin tanggapan? Jadi sudah diketahui, dan teman-teman kita akan update lagi selanjutnya langkah-langkah yang akan kita ambil. Terima kasih. Dan perlu disampaikan juga bahwa pernyataan Saudara Kus ini sudah dilegalisir di afidavitnya di notaris, dan keterangannya terkait dengan intimidasi, kemudian terkait dengan hal-hal yang membuat Saudara Kusnadi merasa bahwa dia ditekan dan peristiwanya secara utuh dan dipaksa. Ini semuanya sudah kita
sampaikan kepada Komnas HAM, teman-teman. Ya, affidavit. Silakan pegang. Kan kameranya. Silakan. Tanda terima laporan hari ini. Tahan dulu ya Pak. Tahan dulu dong. Tengah Mas terus kamera mukanya. Oke. Makasih. Rekan-rekan. Oke, ada Davidnya kalau mau ada Komnas HAM yang bisa jadi Komnas HAM David yang tadi ngomong-ngomong. Iya.